Yeremia 7 ayat 1-5. Khotbah Yeremia mengenai bait suci. Firman yang datang kepada Yeremia pada hari itu daripada Tuhan bunyinya, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan. Serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini baik Tuhan, baik Tuhan, baik Tuhan. Ayat 5, melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing. Amin. Ayat 6. Tidak menindas orang asing, yatim, dan janda. Tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri. 7. Maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dari dahulu kala sampai selama-lamanya. 8. Tetapi sesungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. 9. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzinah, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal, dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. 10. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku, di rumah yang atasnya namaku diserukan, sambil berkata, kita selamat supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Amin. Yeremia 7 ayat 11. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu, rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan. 12. Tetapi baiklah pergi dahulu ke tempatku yang di Silo itu, di mana aku membuat namaku diam dahulu. Dan lihatlah apa yang telah lakukan kepadanya karena kejahatan umatku Israel. 13. Maka sekarang oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan itu juga, demikianlah firman Tuhan. Dan oleh karena kamu tidak mau mendengarkan sekalipun aku berbicara kepadamu terus-menerus, dan kamu tidak mau menjawab sekalipun aku berseru kepadamu. 14. Karena itulah kepada rumah yang atasnya namaku diserukan dan yang kamu andalkan itu, dan kepada tempat yang telah kuberikan kepadamu, dan kepada nenek moyangmu itu, akan kulakukan seperti yang telah kulakukan kepada Silo. 15. Aku akan melemparkan kamu dari hadapanku, seperti semua saudaramu, yakni seluruh keturunan Efraim telah kulemparkan. Amin. Amin. 16 Yeremia 7 ayat 16. Demikian firman Tuhan, melawan penyembahan ratu sorga. Tetapi 16. Tapi engkau janganlah berdoa untuk bangsa ini, janganlah sampai seruan permohonan dan doa untuk mereka, dan janganlah desak aku, sebab aku tidak akan mendengarkan engkau. 17. Tiadakah engkau melihat apa yang dilakukan mereka di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem? 18. Anak-anak memungut kayu bakar, bapak-bapak menyalakan api, dan perempuan-perempuan meremas adonan untuk membuat penganan persembahan bagi Ratu Sorga, dan orang yang mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain dengan maksud menyakiti hatiku. 19. Hati kukah sebenarnya yang mereka sakiti? Maaf, hatikukah sebenarnya yang mereka sakiti? Demikian firman Tuhan. Bukankah hati mereka sendiri sehingga mereka menjadi malu? 20. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah.
Sesungguhnya murkaku dan kehangatan amarahku akan tercurah ke tempat ini, ke atas manusia, ke atas hewan, ke atas pohon-pohonan di padang dan ke atas hasil tanah. Amarah itu akan menyala-nyala dengan tidak padam. Amin. Melawan ibadah tanpa kesetiaan. 21. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Tambah segala korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu dan nikmatilah dagingnya. Oke, sorry. Bentar. Kehilangan track. Yeremia 7 ayat 26. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Bahkan mereka menegarkan tengkuknya. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu. Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka. Dan yang tidak mau menerima pengajaran. Menolak dan membuang bangsa yang kena murkanya. Sungguh, orang Yehuda telah melakukan apa yang jahat di mataku, demikianlah firman Tuhan. Telah menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikan di rumah yang atasnya namaku disuruhkan ini untuk menajiskannya. Amin. 3. Satu, mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang berbuah, suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Kedua, sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa orang tidak akan mengatakan lagi Tofet dan lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Orang akan menguburkan mayat di Tofet karena kekurangan tempat. Tiga, bahkan mayat bangsa ini akan menjadi makanan burung-burung di udara serta binatang-binatang di bumi dengan tidak ada yang mengganggunya. 4. Di kota-kota Yehuda serta di jalan-jalan Yerusalem akan ku hentikan suara kegerangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Sebab negeri itu akan menjadi tempat yang tandus. Yeremia 8 ayat 1. Pada masa itu demikianlah firman Tuhan. Tulang-tulang raja-raja Yehuda, tulang-tulang pemuka-pemukanya, tulang-tulang imam-imam, tulang-tulang nabi-nabi, dan tulang-tulang segenap penduduk Yerusalem akan dikeluarkan dari dalam kubur mereka. Amin. Ayat yang kedua, dan diserahkan di depan matahari, di depan bulan, dan di depan segenap tentara langit yang dahulunya dicintai, diikuti, ditanyakan, dan disembah oleh mereka. Semua itu tidak akan dikumpulkan dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di kandang. Ayat yang ketiga, tetapi semua orang yang masih tinggal dari kaum yang jahat ini akan lebih suka mati daripada hidup di segala tempat kemana aku mencerai-beraikan mereka. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, dosa dan hukumannya. Ayat yang keempat, engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Apabila orang jatuh, masakah dia tidak bangun kembali? Apabila orang berpaling, masakah ia tidak kembali? Kelima,
Mengapakah bangsa ini berpaling terus-menerus? Mereka berpegang pada tipu. Mereka menolak untuk kembali. Ayat yang keenam, aku telah memperhatikan dan mendengarkan. Mereka tidak berkata dengan jujur. Tidak ada yang menyesal karena kejahatannya. Dengan mengatakan, apakah yang telah kulakukan ini? Sambil berlari mereka semua berpulang seperti kuda yang menceburkan diri ke dalam pertempuran. Amin. 7. Bahkan burung meranggung di udara mengetahui musimnya. Burung tekukur, burung layang-layang, dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya. Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. 8. Bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu menyurat sudah membuatnya menjadi bohong. 9. Orang-orang bijaksana akan menjadi malu, akan terkejut dan tertangkap. Sesungguhnya mereka telah menolak firman Tuhan. Maka kebijaksanaan apakah yang masih ada pada mereka? 10. Sebab itu aku akan memberikan istri-istri mereka kepada orang lain, ladang-ladang mereka kepada penjajah. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar semuanya mengejar untung. Baik nabi maupun imam semuanya melakukan tipu. 11. Mereka mengobati luka putri umatku dengan memandangnya ringan. Katanya, damai sejahtera. Tetapi tidak ada damai sejahtera. Amin. Langsung ke Bu Esther. Tadi Bu Nace katanya izin ada pelanggannya. Ke Bu Esther ya? Esther Pasar Ibu. Iya, Hmm. ini giliran saya, Kak. Iya, Yeremia 8 ayat 12. Seharusnya mereka merasa malu sebab mereka melakukan kejijikan. Tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu mereka dihukum firman Tuhan. Ayat 13, aku mau memungut hasil mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi tidak ada buah anggur pada pohon anggur. Tidak ada buah ara pada pohon ara. Dan daun-daunan sudah layu. Sebab itu aku akan menetapkan bagi mereka orang-orang yang akan melindas mereka. 14. Mengapakah kita dulu-dulu saja? Berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu dan binasa di sana. Sebab Tuhan Allah kita membinasakan kita, memberi kita minum racun, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan. Kita mengharapkan damai, tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi yang ada hanya kengerian. Ayat 16, dengus kuda musuh terdengar dari Dan, karena bunyi ringkik kuda jantan mereka, gemetarlah seluruh negeri. Mereka datang dan memakan habis negeri dengan isinya, kota dengan penduduknya. Ayat ke-17, lihatlah aku melepaskan di antaramu ular-ular beludak yang tidak dapat dicerai yang akan memangut kamu, demikian firman Tuhan. Ratapan atas kedalian. Tidak tersembuhkan kedukaan yang menimpa diriku, hatiku sakit sedih. Dengar, seruan putri bangsaku minta tolong dan negeri yang jauh. Tidak ada Tuhan di Sidon, tidakkah raja rajanya di Sidon. Mengapakah menimbulkan sakit hatiku dengan patung-patung mereka, dengan dewa-dewa asing yang sia-sia? Sudahkah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi belum diselamatkan juga. Karena lupa putri bangsaku hatiku luka, aku berkabung, kedahsyatan telah lenyap, telah menyeresap aku. Amin. ayat 22. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku?
Yeremia 9 ayat 1. Sekiranya kepalaku penuh air dan mataku jadi pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi orang-orang putri bangsaku yang terbunuh. 2. Sekiranya di padang gurun aku mempunyai tempat penginapan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan, maka aku akan meninggalkan bangsaku dan menyingkir daripada mereka. Sebab mereka sekalian adalah orang-orang berzinah, suatu kumpulan orang-orang yang tidak setia. 3. Mereka melenturkan lidahnya seperti busur. Dusta dan bukan kebenaran merajalela dalam negeri. Sungguh mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan, tetapi Tuhan tidaklah mereka kenal. 4. Baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya, dan janganlah percaya kepada saudara manapun, sebab setiap saudara adalah penipu ulung, dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. Amin. Bu Nur di unmute. Tadi saya mute. Bu Nur, mic-nya tertutup. Oh, alah. Ayat berapa tadi, Bu? 5 ya? Ayat Ya, 5, betul. seorang mereka sudah membinasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. 6. Penindasan ditimbuni penindasan, tipu ditimbuni tipu. Mereka enggan mengenal Tuhan. 7. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku mau melebur dan menguji mereka. Sebab apakah lagi yang dapat kulakukan terhadap putri umatku? 8. Lidah mereka adalah anak panah yang membunuh. Perkataan dari mulutnya adalah tipu. Mereka berbicara demi dengan temannya. Tetapi dalam hatinya mereka merancang pengadangan terhadapnya. 9. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? 10. Menangis dan merintihlah karena gunung-gunung dan merataplah karena padang rumput di gurun. Sebab semuanya sudah tandus sampai tidak ada orang yang melintasinya. Dan orang tidak mendengar lagi suara ternak. Baik burung-burung di udara maupun binatang-binatang, semuanya telah lari dan sudah lenyap. Amin. Yeremia 9 ayat 11. Aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala. Aku mau membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, tidak berpenduduk lagi. Diancam dengan keruntuhan, dengan pembuangan. 12. Siapakah orang yang begitu bijaksana sehingga ia dapat mengerti hal ini? Orang yang telah menerima firman dari mulut Tuhan supaya ia dapat memberitahukannya. Apakah sebabnya negeri ini binasa, tandus seperti padang gurun sampai tidak ada orang yang melintasinya? 13. Berfirmanlah Tuhan, oleh karena mereka meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku dan tidak mengikutinya. 14. Melainkan mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti para Baal seperti yang diajarkan kepada mereka orang oleh nenek moyang mereka. 15. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku akan memberi bangsa ini makan, ipuh, dan minum racun. Amin. Yeremia 9 ayat 16. Demikian firman Tuhan, aku akan menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa yang tidak dikenal oleh mereka atau oleh nenek moyang mereka, dan aku akan melepas pedang mengejar mereka sampai aku membinasakan mereka. 17. Perhatikanlah, panggillah perempuan-perempuan peratap supaya mereka datang, dan suruhlah orang kepada perempuan-perempuan yang bijaksana supaya mereka datang. 18. Biarlah mereka bersegera dan meratap karena kita, supaya mata kita mencucurkan air mata
dan kelopak mata kita melelehkan air. 19. Sebab terdengar ratapan dari Sion, wahai binasalah kami. Kami sangat dipermalukan, sebab kami harus meninggalkan negeri ini. Karena rumah-rumah kediaman kami dirobohkan orang. Ayat 20. Maka dengarlah firman Tuhan. Hai perempuan-perempuan, biarlah telingamu menerima firman dari mulutnya. Ajarkanlah ratapan kepada anak-anakmu perempuan, dan oleh setiap perempuan nyanyian ratapan kepada temannya. Amin. Ayat 21. Maut telah menyusup ke jendela-jendela kita, masuk ke dalam istana-istana kita, yang melenyapkan kanak-kanak dari jalan, pemuda-pemuda dari lapangan. 22. Mayat-mayat manusia berhantaran seperti pupuk di ladang, seperti bekas gandum di belakang orang-orang yang menuai tanpa ada yang mengumpulkan. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. 25. Lihat waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah Aku kah? Amin. Lanjut. Aku ya, betul ya. 26. Ayat 26, orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, orang-orang yang diam di padang gurun, bersunat. Artinya, Yeremia 10 ayat 1, Allah yang hidup dan berhala-berhala. Dengarlah firman yang disampaikan Tuhan kepadamu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan. Janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang memperindah,nya dengan emas dan perak. Orang memperkuatnya dengan paku dan palu supaya jangan goyang. 5. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun. Tidak dapat berbicara, orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat dan berbuat baik pun tidak dapat. 6. Tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan, Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. 7. Siapakah yang tidak takut kepadamu? Ya Raja bangsa-bangsa, sungguh kepadamu lah seharusnya sikap yang demikian. Sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja mereka tidak ada yang sama seperti engkau. Berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Petunjuk dewa itu sia-sia, karena ini hanya kayu belaka. 9. Perak kepingan dibawa dari Tarsis dan emas dari berhala itu buatan tukang dan buat tangan pandai emas. Pakaiannya dari kain ungu tua dan kain ungu muda. Semuanya buatan orang-orang ahli. Amin. Ayat yang ke-10, tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tidak tahan akan geramnya. 11. Janganlah beginilah harus kamu katakan kepada mereka, para Allah
yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit. Ayat yang ke-12, Tuhanlah yang menjadikan bumi dan dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. 13, apabila ia memperdengarkan suaranya, menderulah bunyi air di langit. Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi. Ia membuat kilat serta hujan dan mengeluarkan angin dari pemendarahannya. 14, setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas menjadi malu karena patung buatannya, sebab patung ruangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya. Amin. 15, semuanya adalah kesia-siaan, pekerjaan yang menjadi buah ejekan, dan yang akan binasa pada waktu dihukum. 16, tidaklah begitu dia yang menjadi balah yang membentuk segala-galanya. Dan Israel adalah suku miliknya. Namanya ialah Tuhan semesta alam. Yehuda menjadi sunyi sepi. 17, angkutlah barang-barangmu dari negeri ini, hai orang-orang yang berada dalam pengepungan. 18, sebab beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya hari sekali ini aku akan melemparkan penduduk negeri ini dan aku akan menyesakkan mereka supaya mereka merasakannya. 19, celakalah aku karena penyakitku, lukaku tidak tersembuhkan. Aku berpikir, ah, inilah suatu kepedihan yang harus kutanggung. Amin. Langsung ke Esther ya. Ya. Yeremia 10 ayat 20, kemahku sudah rusak dan semua tali sudah putus. Anak-anakku telah pergi daripadaku, tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang mendirikan kemahku dan yang membentangkan tendaku. Sungguh, gembala-gembala sudah menjadi bodoh. Mereka tidak menanyakan petunjuk Tuhan. Itu mereka tidak berbahagia dan seluruh binatang gembalaan mereka cerai-berai. 22, terdengarlah suatu berita, bunyinya, kegemparan besar akan datang dari tanah menjadi tempat persela. 23, aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. 24, ajarlah aku ya Tuhan, tetapi dengan selayaknya, jangan dengan murkamu, supaya aku jangan kau binasakan. Amin. Lanjut aja, Bu. Oh, lanjut aja, Bu. Lagi set. Iya, Bu. Ayat ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kaum-kaum keluarga yang tidak menyerukan namamu, sebab mereka telah memakan Yakub dan menghabisinya, dan membuat tempat kediamannya menjadi puing. Amin. Terima kasih Ibu-Ibu. Silakan Bu Juli. Bu Paula yang isi untuk saat teduh nyanyi. Bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu,
Padamu, oh Tuhan, persembahan ini. Menerima korban syukurku melalui cinta, takkan pernah apa selain yang ada terjadi di hadapan kamu, Yesus. Korban syukur ini yang mengaliri hati sebagai penyembah, takkan pernah ku bawa selain yang harus terjadi di hadapan katamu, oh, Yesus terima itu yang mengaliri bahkan pernah terjadi di hadapan katamu, oh, Yesusku. Ini yang mengaliri sebagai penyembah yang mengaliri amin, amin. Baik, terima kasih Bu Paula untuk pujiannya. Bagi Ibu-Ibu, silakan bagi kita semua ya Ibu-Ibu. Silakan. Bu Esther Pasar Ibu, Bu Lampita, Bu Joli, Bu Marina Tinggi. Oke, aku duluan deh kalau yang ini masih malu-malu yang lain. Silakan Bu. Shalom Ibu semuanya. Apa kabar hari ini, Bu? Boleh loh, apa namanya, dibuka tuh mic-nya. Oh, yang cantik-cantik. Siang hari ini luar biasa. Luar Halo biasa. juga Ibu.
Oke, Yeremia 7 ayat 10. Memang ya Nabi Yeremia ini dibilang disebut nabi yang menangis ya, nabi menangis. Karena memang Tuhan ini lagi marah-marahnya sama bangsa Israel. Dan buat bahas Yeremia ini tuh kayak kayak apanya, keseharian kita, kehidupan kita tuh kayak di obrak-abrik loh sama Tuhan. Jadi kerasa nggak ya? Jadi memang apa namanya, kita kayak mungkin ketutup ya apa yang mungkin kita pernah perbuat gitu kan. Kadang gue suka ketutup karena kita masih kadang-kadang, saya nggak mau bilang sering ya, karena kalau sering tuh kayak jadi disengaja. Tapi kadang-kadang tuh kita masih mengelompokkan antara dosa kecil dan dosa besar. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti kalau Bu Joli ke rumah bilang ya, Mama lagi ke pasar sebentar." Padahal mamanya ada di dalam. Nanti kalau misalnya ada yang cari papa, bilang papa lagi tidur ya. Padahal papanya di dalam kamar. Nggak taunya anaknya karena saking saking apa namanya, saking ininya polosnya, dia bilang, "Kata papa sedang tidur." Jadi saya berpendapat kalau papanya itu mungkin lindur ya, jadi bisa kasih pesan ke anaknya gitu. Nah, ini juga bangsa Israel tuh juga kayak gini. Jadi mereka tuh suka pura-pura loh. Ibadahnya pura-pura, hidupnya penuh dosa, bahkan penindasan, yang paling parah penyembahan berhala. Wow. Dan mereka tuh kayak itu karena mereka punya bait Allah kan, jadi aman dong gitu. Tapi Tuhan kan ngamuk kan. Rumahku kok dibikin jadi tempat apa namanya, penyembahan berhala. Nggak bener. Nah, jadi kadang tuh apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini sedikit banyak mencerminkan apa namanya, sifat-sifat manusia. Tapi bukan ibu-ibu yang di sini loh ya, enggak ada yang siang ini nih baik-baik semua, ini yang siang ini nih masih ini nih, masih lurus-lurus kan jalannya sampai hari ini kan, puji Tuhan ya. Jadi eh, manusia yang di sekitar kita itu kadang-kadang tuh masih suka apa namanya, bermegah, karena atau istilahnya masih suka apa ya, kalau bahasa Jawa tuh gaya, sombong. Nah, sombong tapi agak halus dikit lah gitu. Karena aku punya kedudukan, aku punya harta, ya kan? Aku bisa ini, aku bisa itu gitu. Nah, bangsa Israel juga kayak gitu. Sombong sekali dia gitu. Jadi bahkan mereka untuk berbuat dosa tuh nggak malu dan sangat keras kepala walaupun sudah diingatkan. Nah, di sini yang mau saya apa namanya, garis bawahi adalah ada di Yeremia 9. Jangan sombong karena hikmat, karena kekuatan, atau karena kekayaan. Tapi banggalah karena mengenal aku. Bangga karena memahami aku, kata Tuhan. Jadi dari semua apa namanya, kemarahan Tuhan, Tuhan tuh tetap kasih sesuatu clue ya, petunjuk untuk bangsa Israel. Jadi teruslah mendekat ke aku loh, tahu sama aku loh. Kamu jangan suka sok tahu deh, jangan sombong deh, nah kayak gitu. Bahkan tuh apa namanya, kalau nanti kita udah keluar benar yang baru, terus kita mau baca lagi, kita akan ulangi lagi. Itu akan kelihatan bahwa senakal-nakalnya bangsa Israel, Tuhan tuh panggil terus loh. Nah, sama seperti Tuhan tuh panggil kita terus, senakal-nakalnya kita, sebandel-bandelnya kita, se sepura-puranya kita mau pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak tahu kalau itu sebenarnya dosa gitu. Tapi Tuhan tuh panggil terus gitu. Jadi jangan jangan tutup apa namanya, jangan tutup telinga kita, jangan tutup hati kita, terus aja pokoknya kita tuh denger-dengeran. Mau kita pas lagi bosen kita denger, mau kita lagi suntuk kita denger, kita baca firman, kita denger firman. Kadang tuh ya saya kalau lagi memang lagi males males banget baca firman, saya pasang apa, pasang audionya, pasang. Jadi di HP saya tuh Alkitabnya nggak ada audionya. Nah, pasang itu biar masuk deh itu. Ada deh yang nyantol, ada. Nggak akan, tidak seperti kalau kita kayak keluar kuping kanan, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, enggak. Tapi tetap akan ada yang nyantol. Dan paling enggak pada saat kita mau sebelum dengar tuh kan kita doa dulu tuh. Tuhan, pokoknya
apapun yang aku dengar. Tuhan semua yang ngatur. Pasti ada yang ngendon di hati kita. Sedikit banyak tuh pasti ada yang ngendon. Jadi jangan cuman ibadah kita tuh jangan cuman ritual. Agama tuh jangan cuman sekedar agama untuk ngisi KTP ya. Daripada KTP agamanya asal-asalan enggak. Tapi Tuhan tuh bener-bener mau hati yang tulus dan hidup yang benar gitu. Karena ibadah itu nggak akan sama tanpa kehidupan yang benar. Gitu aja. Gitu Ibu Mercy. Ibu Me eh, eh, Ibu Mercy ya. Sorry, jarak KPC. Ya, terima kasih Bu Kepala. Luar biasa ya untuk mengingatkan kita semua, Bu. Tetap belajar, Bu. Terima kasih, Bu. Silakan Ibu yang lain. Bulan Ibu kita Mercy. sudah. Ya, ya, Bu. Kayaknya kita sehati ya, Bu. Oke, Bu. Saya coba ini saya sangat terkesan dengan ayat ini dan ini kehidupan sehari-hari, Bu. Ya. 9 ayat 23 dengan 24. Begini firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikian firman Tuhan. Sebenarnya ini tidak jauh dari Ibu Paula tadi ya, tapi di sini masalah bermegah. Dulu saya pikir begini, walaupun bukan di diri saya, ketika orang bermegah karena kepintarannya, orang selalu bangga kan, oh aku pintar, dan itu dinyatakan dulu waktu saya kerja nih ke teman-teman yang lebih hebat, dia pasti lebih hebat, kelihatan gitu dia menunjukkan kepintarannya, apalagi misalnya yang karena kelebihannya mungkin dia waktu itu lagi ngetren apa ya, Alphard, mobil Alphard karena kekayaannya gitu ya. Jadi juga karena kecantikan gitu ya, bermegah karena kecantikan. Karena dulu saya pikir gini, iyalah ya wajar aja, namanya juga manusia punya kelebihan itu hal yang biasa gitu ya. Tetapi setelah saya belajar firman, saya merasa gini, oh sebenarnya kita tidak perlu bermegah dengan kekayaan kita, kelebihan kita, kepintaran kita, atau kecantikan atau apalah yang dibuat Tuhan mempunyai kelebihan kita. Tetapi justru ketika kita punya kelebihan itu, kenapa nggak itu jadi berkat ke orang lain? Artinya apa? Kalau kita kaya, kita berkati orang lain. Ya, kalau kita kaya, kalau kita pintar, kita aja orang lain yang kurang pintar dan kalau kita cantik, kenapa kita nggak memberi sharing ke orang sehingga orang itu bisa merasa dirinya cantik? Saya pikir gitu ya Bu ya. Tetapi Bu, ketika kita baca di ayat 24, apa sih bermegah itu? Yang kita inginkan adalah kita bermegah dalam Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Saya minta tolong deh Ibu Mercy, bukakan 2 Korintus 10 ayat 17 sampai 18 gitu deh. 2 Korintus 10. Tolong Ibu dibacakan. 2 Korintus 10 ayat 17 sampai 18. Iya. Saya bacakan ya. 2 Korintus 10 ayat 17 sampai 18. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. 18. Sebab bukan orang yang memuji dirinya memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Ya, amin. Jadi itu Paulus ya, Paulus nyatakan gitu. Memang bermegahlah kita karena kita mengenal kasih Tuhan, mengenal kebaikan
Tuhan. Jadi misalnya saya cerita sama Bu Mercy, Bu, Tuhan Yesus saya itu begini loh Bu, begitu baik, saya hari ini dijaga, saya hari ini diberi ini. Jadi kita hanya bermegah ketika kita hidup dalam Tuhan dan kita hanya menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Saya rasa sebagai anak-anak Tuhan itulah yang kita perbuat di hidup kita, bahwa kita bermegah karena kita mengenal Tuhan, karena kita sayang, hubungan kita, keintiman kita dengan Tuhan. Disitulah kita bermegah. Demikian, Bu. Ya, terima kasih. Biasa, amin, amin, amin. Benar, Bu. Melalui kesaksian dan remahnya Bu Lambita mengingatkan kita untuk terus tetap rendah hati, dan kita melihat bahwa segala sesuatu, mau jabatan, mau kekayaan, itu semuanya berasal dari Tuhan dan sementara. Dan itu juga bukan karena kita bermegah dalam Tuhan, lebih luar biasa lagi tuh. Ya, Amin. yang kita tuh. Terima kasih ibu-ibu yang lain. Kak Ida, Bu Lisa, Bu Lingling, Bu Ranti, Bu Gabriel, Bu Nur. Saya Bu. Oh iya, silahkan Bu. Adapun rema yang saya dapat yaitu di Yeremia 7 ayat 29 sampai akibatnya. Jadi di sini ayat 30 dijelaskan, sungguh orang Yehuda telah melakukan apa yang jahat di mataku, menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikkan di rumah yang atasnya namaku diserukan ini untuk menajiskannya. Jadi Yehuda berpaling ya dari Tuhan. Kemudian ayat 31, mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben Hinnom untuk membakar anak-anaknya lelaki dan perempuan. Perintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Jadi mereka mengorbankan, bahkan membakar anaknya laki-laki perempuan. Abraham saja diperintahkan Tuhan itu hanya mengorbankan anaknya Ishak, itu pun hanya menguji. Dan terakhirnya Allah menyediakan domba yang terikat di pohon gitu ya. Tetapi Allah menguji hati Abraham, ternyata walaupun anak yang sudah dinanti-nantikan begitu lama, Tuhan mengujinya dengan cara mengorbankan anaknya Ishak, anaknya satu-satunya gitu ya. Tetapi Allah di sisi lain telah menyediakan untuk korban yang sesungguhnya gitu, untuk korban bakaran yang sesungguhnya. Nah, di sini penyembahan berhala ini mereka langsung membakar anak-anak laki-laki dan perempuan. Ini kan sangat keji ya, ini melebihi perintah Tuhan. Mereka melangkahi perintah Tuhan. Seolah-olah mereka tidak butuh Tuhan lagi gitu. Tuhan tidak pernah memerintahkan untuk membakar anaknya laki-laki perempuan. Tetapi bangsa ini melanggar perintah itu sehingga Tuhan murka dan menjadikan lembah itu lembah pembunuhan. Akibat dari penyembahan berhala, tempat itu menjadi lembah pembunuhan. Kemudian tidak ada sukacita, tidak ada buah-buah roh lagi di dalam mereka. Tidak ada sukacita, tidak ada suara pengantin. Yang ada hanya negeri itu menjadi tempat yang tandus. Demikian juga dalam kehidupan kita, saya tarik ke kehidupan kita ya yang mengenal Tuhan. Apabila kita menyimpang atau menyembah berhala, maka ini juga akan terjadi kepada kita. Sama seperti saya dulu ya, saya juga dulu belum mengenal Tuhan secara pribadi sehingga terjadi kebimbangan atau mendua hati gitu. Saya ke gereja tetapi berdukun juga jalan gitu ya. Nah, itu kan mendukakan hati Tuhan. Itu termasuk penyembahan berhala. Sehingga saya juga menerima akibatnya. Saya menerima semuanya, kemudian saya mengenal Tuhan secara pribadi, punya relasi, kemudian semua kutub dosa dihancurkan melalui doa-doa ya. Tentunya mengalami pelepasan dulu, baru kita bisa connect, bebas dengan Tuhan, kita berelasi dengan Tuhan, dan kita bebas. Setelah itu saya merasakan sukacita, damai sejahtera,
sekalipun dalam pergumulan, tapi kita tetap merasa sukacita, damai gitu. Karena memang kita sudah surrender penuh, kita berserah total, kemudian menjaga kekudusan, menjaga hidup kudus. Sebab firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Kemudian juga kita tetap menjalani hubungan relasi dengan Tuhan, baik itu melalui pujian penyembahan, doa, dan juga baca firman. Terima kasih, Ibu-ibu. Iya, terima kasih Bu Esther sudah kita bahwa memang benar ya. Jika kita surrender terus kembali kepada Tuhan, akan ada berkat yang sangat luar biasa. Terima kasih ibu-ibu, silakan ibu-ibu saya juga